Ulangi lagi ya. Coba. Biasa Pak Jokowi Pak, biasa foto poin Pak Jokowi Pak. Pinjam bentar ya. Berarti Pak, Bapak memang dari Solo sudah menyiapkan ijazah Bapak? Ini selalu ada di tas saya. Kenapa Pak? Selalu ada di tas saya. Masukin ke Muri nih. Dia kemana-mana bawa ijazah, dia kemana-mana bawa surat yayasan, dia kemana-mana bawa undangan buat Pak Jokowi, dan dia kebetulan hadir di tempat sidang. Ini Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannyes di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai dan power sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang masih tentang persidangan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi tadi ya. Pak Jokowinya nggak ada, terus itu sidang ditunda lagi, dan tapi ada satu peristiwa yang memang apa ya, gue ngelihatnya ini sebenarnya permasalahan simpel gitu. Iya, permasalahan simpel. Ini bisa jadi jurisprudensi loh Pak Jokowi ini. Jurisprudensi buat apa, Be? Ya lu kalau besok-besok kalau ada operasian polisi umpamanya minta STNK, minta SIM, lu tunjukin aja lu pernah ke Samsat gitu. Aduh, kenapa begitu? Kenapa nggak mau nunjukin SIM STNK? Saya pernah ngurus SIM surat STNK, ini buktinya saya ada. Ya, bukan begitu kan, simpel, diminta SIM STNK, tunjukin aja SIM STNK, nggak usah ribet gitu. Nggak usah, mau dimintain ijazah, tunjukin aja ijazah. Ini ada Pak Bambang Suwir ya, atau kalau nggak salah namanya ya. Ini dari rekaman channel gue tadi live ya, yang mengaku teman Pak Jokowi. Tapi ada beberapa catatan. Ingat, jangan ketawa lu ya. Ini tentang ijazah, jangan ketawa. Walaupun lu, jangan ketawa lah pokoknya ya. Coba kita lihat sama-sama, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah, itu yang kuliah. Ini di sini Pak. Nah, betul. Bapak ingat ya?
Bapak Ingat wajahnya. berinteraksi dengan Saya Pak Jokowi? sangat ingat. Berarti masuk 77 atau 76? Masuk tahun 76 ya, saat itu kan ada penundaan, setahun ada dikelas perpanjangan setengah Kelas tahun. dua berarti? Ya itu di kelas 3. Oh, di kelas perpanjangan. Iya, terus itu. Tahun berapa? Itu tahun 80 kan perpanjangannya. Harusnya kan 79 sudah. Perpanjangan se-Indonesia sama nggak Pak? Sama. 78 perpanjangan. Perpanjangan. Saya SPP tahun 78, saat kelas 1 setahun setengah Pak. Ya, kelas satunya sisa tahun setengah. Iya. Betul. Tapi 78 loh Pak. Iya, Sepakat iya. dulu kita Iya, ya. iya. 78 Pak. Iya. Ya, jadi di sini ini kebetulan juga di ruang siang yang tadi itu ada bapak itu tuh yang pakai bandana itu mengatakan saya juga angkatan tahun 78 itu Pak, bukan tahun 80 gitu ya kan. Tapi keren loh Pak Bambang Suwiryo ini, Pak. Nanti kita akan simpulkan. Keren ya. Simpel gitu, kita bisa ketahuan banget gitu. Jadi tahun berapa ini jasa? Jadi Tahun 80, terbitnya Tahun tahun 80. Iya. Bapak ingat perpanjangan tuh kelas berapa? Perpanjangan itu yang saya ingat di Tahun tahun udah kita sepakat 78 kan? 78 kan? Jadi kelas berapa saya tanya Bapak tuh? saya masuk SMA itu tahun 70, lulus 76. Saya masuk SMA masuk tahun 70, lulus tahun 76. Ya. Iya. Berarti masuknya SMA di tahun 77. Masuk SMP toh. SMP, sorry. SMP, saya lulus SMP itu tahun 76. Ya, lulus. Ya, lulusnya. Kemudian kan langsung daftar di SMA 77. tahun 77. Karena kan saat itu adik Mestinya minta maaf ya Pak, lulus SMP 76 ya daftar 76 SMA gitu loh. Panjangan Bapak saat ya, Ya, daftar Bapak 78 boleh ketawa sama Pak Jokowi ini. Kelas 2 berarti di kelas 2. Iya, Di iya. kelas 2. Clear berarti. Di kelas 2. Di kelas 2. Ya. Artinya selama ini Pak Jokowi aktif nggak Pak? Mungkin di forum alumni atau seperti apa Pak? Kalau untuk itu Pak Jokowi jarang sekali aktif, baik di alumni. Yang jelas yang saya tahu itu di alumni sekolah saya SMA 6 ya itu beliau jarang sekali aktif. Ya, bahkan di sini adalah saya salah satu, saya adalah ketua yayasan SMA 6. Saya pernah mengundang beliau untuk meresmikan stadion yang kami bikin, kami sumbangkan kepada sekolah, tapi beliau tidak bisa hadir. Ini undangan saya kepada beliau. Ini Bapak bawa ijazah, bawa surat undangan, bawa foto itu undangan ketua yayasan, surat yayasan, ke surat undangan peresmian stadion. 19 Maret 2021. Pak izin. Ya. Ini mungkin agak diluruskan di medsos beredar kan itu kan SMPP Pak. Ya. Iya. Betul SMPP. SMPP betul. Dari keterangan salah satu orang yang sekolah di SMA 5 Ya, ya. SMA 5 yang Ya. beredar di medsos Ya. adalah berdirinya SMA 6 itu 2 tahun setelah SMPP. Tolong dijelasin Pak, itu SMPP itu kok ada perubahan, kok ada tanda tangan lain lagi tuh Pak? Oh, jelaskan. Untuk proses di berikutnya kami tidak tahu. Untuk proses di berikutnya kami tidak tahu. Nah, jadi yang Bapak tahu itu cuma sampai tahun 80. Sementara kami melihat Pak ya, ini nggak tahu yang benar mana Bapak atau ini. SMA Negeri 6 Surakarta ini didirikan tahun 85 Pak. Aduh, tapi ini sebelum gue lanjutin, ini nggak berefek apa-apa ya guys, nggak ada berefek apa-apa sih. Kenapa? Karena bukan di persidangan. Kita ini cuma beropini aja, nanti kita akan simpulkan. Ini agak panjang guys, tapi nggak apa-apa, siapin kopi kalian ya, kentalin ya. Ini rada-rada gimana gitu. Karena kami sudah lulus. Kami sudah lulus di tahun 80 sudah lulus. 1980 kami sudah lulus. Berikutnya kami tidak tahu dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga di sini stempel yang ada di ijazah disebutkan adalah SMPP. SMPP Dalam kurung SMA 6. Dalam kurung SMA 6. Ya. Dulu memang ini SMPP. Sebut aja seperti itu. SMPP dalam kurung SMA 6. SMA 6 dulu. Iya. Sesuai dengan Sudah stempel. ada pelangnya itu. Sesuai dengan stempel. Ini bisa di. Oh, jadi Stempelnya. Ya. Nah, ijazah itu dikeluarkan tahun berapa Pak? Oh, 80. Kok bisa Tahun jadi apa SMA 6? Kan SMA 6 belum lahir. Ini kan dari stempel yang ada. Bukan dari stempel yang ada. Stempel yang itu bukan yang legalisir. Bukan legalisir. Yang ini lama ya, stempel Pak? yang ada mengatakan
SMPP dalam kurung SMA 6. Artinya saat itu sudah dipersiapkan Sudah untuk dipersiapkan SMA menjadi 6. SMA 6. Oke. Rasanya Dipersiapkan, ya. agak tidak rasional. Kita semua tidak tahu agenda pemerintah atau Menteri Sarip Tayyip saat itu akan dikembalikan menjadi SMA umum. Nggak ada. Saat itu bukan Sarip Tayyip, tapi Daud Yusuf. Sarip Tayyip, Pak. Saya angkatan, Pak. Sarip Tayyip membuat SMPP itu di tahun. Ya oke. Nah, Ini antara Sarip Tayyip sama Daud Yusuf. Wah, ada pelaku sejarah di sini, Bapak yang pakai bandana tuh. oke, saya tidak mau berdebat di situ. Lu, Saya nggak mau berdebat di situ. Saya hanya berdasarkan Oh, nggak boleh ketawa. atas Ya. stempel Oke. yang ada di ijazah yang saya miliki. Iya. Saya berdasarkan itu aja. Bapak nggak bisa ijazah Bapak berdebat. clear ya, ini Bapak Ini siapa clear, ya? ya. Atau, Pak, ya. Ini ijazah Bapak asli ya? Bapak Ijazah saya. Bambang Surojo ya. Bambang Surojo. Bambang Surojo ya. Pak Jokowi. Bang Surojo Bapak namanya. Ya. yang jadi SMA. Ada ataunya, Pak, ya? Dalam kurung, bukan atau. Ada dibuat tahun 80. Iya. Kalau yang ijazah Pak Jokowi mana Pak? Lihat aja, biar Iya. tahu di Pak Bambang Surojo. Seberapa kenal Anda dengan Pak Jokowi? Saya cukup kenal dengan beliau karena saya teman sekolah. Main bola bareng Pak? Ya kalau olahraga. Yang paling terkesan apa Kalau nih, Pak? olahraga. Kalau Bapak temannya Pak Jokowi. Iya. Pak, mau Pak nggak kelihatan Pak? Ya, turunin aja Pak. Pak, ya. Beda. Pak, Pak ijazah Pak Jokowi juga di highlight lagi Pak. Ya boleh, boleh. Gantian Pak. Boleh. Apa yang paling berkesan Pak yang Bapak ingat dari Pak Jokowi waktu SMA? Yang paling berkesan saya dengan Pak Jokowi, beliau itu pintar, cerdas. Ya. Kemudian yang kedua, beliau itu apa namanya sangat berempati dengan teman-temannya. Yang ketiga, beliau itu orangnya pendiam. Oke. Iya, itu kesan yang saya tangkap dari Naik apa dulu Pak Jokowi ke sekolah? Ini penting nih. Motor apa sepeda? sepeda motor. Sepeda motor. Sepeda motor. Yang apa? CB Honda. Bukan, nah, waktu itu ada LS kalau nggak salah ya, Yamaha Yamaha LS, LS. ya warna hijau, Yamaha LS warna hijau. Yamaha LS. Bapak hari ini datang ke sini agendanya sebagai saksi atau gimana? Agenda saya kebetulan saya ada di Jakarta, saya dari Solo di Jakarta, kemudian ada berita sidang ini makanya saya datang ke sini. Agenda Bapak apa? Kebetulan saya ada di Jakarta. Ya, terus dengan ada agenda ini, saya kebetulan datang. Masalah ijazah ini banyak banget kebetulan. Bapak kebetulan banget ya Pak ya, bawa ijazah, bawa surat yayasan. Kebetulan. Maaf. Ya. Bapak habis pertemuan dengan di sana dengan Pak Jokowi. Untuk ketemu dengan Pak Jokowi itu pernah saya diundang di sana. Kami teman-temannya sekolah pernah diundang di sana. Berarti Pak, Berapa yang Bapak hadir waktu itu Pak? Teman-teman sekolahnya Pak Jokowi Pak, ijazah Pak Jokowi Pak, ijazah Pak Jokowi Pak Jokowi Pak. Saya pinjam bentar, Pak. Lihat ya. berarti Pak, Bapak memang dari Solo sudah menyiapkan ijazah Bapak. ini selalu ada di tas saya. Ini yang luar biasanya Bapak ini ya, Bapak ini. Nah, ini luar biasa. Apakah Bapak selalu sudah menyiapkan dokumen-dokumen ini? Saya selalu membawa ini di tas saya. Saya coba ulangi lagi ya. Coba. Ijazah Pak Jokowi Pak, ijazah Pak Jokowi Pak Jokowi Pak. Saya pinjam bentar, Pak. Lihat ya. Berarti Pak, Bapak memang dari Solo sudah menyiapkan ijazah Bapak. Ini selalu ada di tas saya. Kenapa Pak? Selalu Kenapa ada di selalu tas dibawa saya. Masukin ke muri nih. Dia kemana-mana bawa ijazah, dia kemana-mana bawa surat yayasan, dia kemana-mana bawa undangan buat Pak Jokowi, dan dia kebetulan hadir di tempat sidang. Ini kebetulan lagi guys, kebetulan, nggak boleh ketawa. Ya, karena kalau karena waktu saya berangkat ke sini sudah ada isu-isu tentang ijazah palsu, sehingga saya perlu mempersiapkan dokumen yang Ya, sama. tadi katanya Berarti Bapak yang merencanakan. jadi memang dipersiapkan. Jadi sebetulnya Bapak kebetulan bawa atau memang mempersiapkan? Ditanya memang Bapak siap-siap. Ini selalu ada di tas saya. Ya, yang begini nih, ya membuat kita jujur aja Pak, tanpa mengurangi rasa hormat, kami susah percaya Pak. Yang betul yang mana gitu. Ini makanya nggak mau ya Pak ya Bapak ke sidang ya. Ikut sidang nggak mau ya. Ya begini. Kebayang nggak kalau yang begini di sidang? Kena pengacara. Wah, jawabannya membingungkan gitu.
Apa Bapak sudah mempersiapkan ini? Enggak. Ini selalu ada di tas saya. Nah, kebetulan ada isu-isu seperti ini, saya mempersiapkan. Jadi sebenarnya Bapak mempersiapkan atau tidak? Kalau untuk hadir di sini saya tidak merencanakan, karena tidak tahu ada. Tidak merencanakan. Untuk hadir ke sini tidak merencanakan. Untuk hadir ke sini tidak merencanakan katanya, guys. Lanjut ya. Ya, lah terus kalau tidak merencanakan ngapain bawa-bawa itu? Kalau tidak merencanakan ngapain mempersiapkan? Kalau tidak mempersiapkan ngapain bawa-bawa ijazah? Aduh Bapak Bambang. Ya, kesian Pak Jokowi nanti nih Pak, kena lagi Pak Jokowi, kena temen yang begini Pak. Apa ya? Saya sedang di Jakarta. Bisnis Pak? Bisa nyalain. Bisnis atau Ya ada pekerjaan Oh ya, sejak kapan di Jakarta? Saya Pekerjaannya bukan datang ke sidang ini kan Pak? Ya, ini datang ke sidang ini nggak dibayar kan? Enggak lah ya. Jangan ketawa guys. 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Kemudian ada baca di medsos, ada sidang hari ini, makanya saya meluncur ke sini. Bapak tahunya isu ijazah Dia ngeliat di medsos, terus dia meluncur terus bawa itu. Iya, ada pekerjaan. Iya. Itu tadi pertanyaannya guys. Kalau memang dia tidak mempersiapkan, ngapain bawa-bawa? Tapi ternyata dia mempersiapkan. Begitu dia bilang mempersiapkan, tapi bilang tidak merencanakan. Jadi yang benar yang mana Bapak? Nggak boleh ketawa kita terus Pak. Ya jangan, nanti Bapak tersinggung. Kasihan Pak Jokowi kalau begini Pak. Tahan Mbak Be, tahan, ngopi dulu kita ya. Kasus sejak kapan? Ya, dari tanggal 21 September yang saya tahu. 21 September ijazah palsu ya? Ya, saya tahunya dari situ. Ya. Oke. Dulu main bola Pak sama Pak Jokowi Pak? Ya salah satunya main bola, salah satunya main voli, yang namanya olahraga sekolah. Hal yang paling terkesan Pak Jokowi, perubahan apa nih Pak? Dari zaman SMA sampai sekarang? Perubahan yang paling kesan saya kira tidak ada ya. Yang dari dulu yang saya mengenal Pak Jokowi itu orangnya seperti itu, low profile. Iya, low profile itu aja yang paling saya tahu. Yang Bapak tahu itu keluarga Pak Jokowi itu ada berapa ini Pak? Untuk Pak Keluarga saya tidak kenal dengan keluarganya ya. Tapi Pak, tadi harus disebutkan SMA tadi ada grup SMA nggak? WAG. Ada WAG SMA nggak Pak? Kalau untuk WA SMA ada, tetapi Pak Jokowi tidak ada di situ. Itu Pak Jokowi tidak ada. Grup SMA. Grup SMA ya, tapi Pak Jokowi tidak ada di situ. Berarti teman-teman Pak Jokowi semuanya tahu ya soal gugatan ini ya? Tahu, sangat tahu pasti ya. Paling tidak kan tahu dari media-media yang ada. Oke Pak, selain Bapak siapa saja Pak yang mengenal apa Pak Jokowi? Yang tahu Pak Jokowi. Yang tahu Pak Jokowi satu kelas. Satu kelas siapa? Pasti semuanya kenal kan Pak? Mungkin bisa disebutkan nama-namanya. Ya salah satunya yang teman satu kelas, di situ ada namanya Pak Bob Indiarto, ada Pak Sudirman, kemudian ada Ibu siapa ya namanya, ada Ibu Ria. Kalau Ibu Ria itu dari mana Pak? Dari Solo juga. Dari Solo juga. Ya semua Solo ya. Iya. Kami. Kalau yang tetangga yang kira-kira paling dekat dengan Pak Jokowi rumahnya siapa? Waduh, saya kurang tahu itu. Kurang tahu ya. Saya kurang. Kalau Bapak sendiri? Maksudnya rumah saya. Rumahnya saya cukup jauh. Pak Jokowi di Sumber, saya di Pajang. Iya, jadi sekira kalau ke sekolah itu berapa kilo itu sekitar? Itu ada gue guys. Ya itu tadi pagi ya. Kalau saya menuju ke sekolah kurang lebih 6 km. 6 kilo Pak Jokowi? Ya, kalau Pak Jokowi ya kurang lebih 4 km. 4 kilo, berarti lebih dekat Pak Jokowi ya? Pak Jokowi daripada saya. Saya di ujung kampung, di ujung kota. Selain dulu berinteraksi dengan Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi pintar. Pak Jokowi dalam sekolah pintar dalam hal apa ini? Pelajaran apa? Dalam semua pelajaran. Semua pelajaran Pak Jokowi? Ya. Semua pelajaran dia punya nilai-nilai yang bagus. Ya. Bakat apa nih yang Bapak ketahui nih selain main bola terus lain sebagainya ketika SMA? Ya salah satunya dia musik kan, dia kan penggemar Metallica itu kan. Penggemar Metallica dari SMA. Metallica itu kalau nggak salah tahun 81. Metallica itu tahun 81 Pak.
Kalau menurut Bapak itu 76 sampai 80 lulus, Metallica belum terkenal, Pak. Jadi zaman itu kan belum ada media sosial ya. Hah, jujur apa kagak Bapak ini jujur apa kagak nih Bapak nih. Metallica itu kalau nggak salah tahun 81. Iya, baru mulai terkenal, tapi mungkin Pak Jokowi udah kenal ya. Tapi kan dulu belum ada zaman internet. Terus solo, kira-kira iya, jangan ketawa dah Pak ya, jangan ketawa. Iya. Nanti ya kita simpulin ya guys, nanti kita simpulin dikit lagi nih. Salah satunya itu. Jadi sejak SMA dia penggemar musik Metallica. Iya, Pak. iya. Iya, Metallica tahun 81. Metallica itu tahun 81 gue ingetnya. Serius. Gue juga seneng tuh Metallica tuh. Jadi ngulik gue tentang Metallica. Metallica itu kan yang ada lagunya Entertainment itu. Terus ada yang hey hey hey. Begitu. Aku now begitu. Itu 81 kalau nggak salah. Tapi Pak Jokowi dari tahun 76 sampai 80, Bapak ini udah tahu Pak Jokowi Metallica. Waduh Pak, udah ya guys, sampai di sini nih video yang ini ya. Pak Bambang Suwi, siapa tadi namanya ya? Pak Bambang siapa lah ya. Ya, tapi ya yang pertama gue mau simpulin dulu ya, Bapak ini tidak berencana tapi bawa itu semua. Enggak. Mbak, nggak berencana. Terus Pak Jokowi itu pinter, tapi nanti kita bahas pinternya. Tapi ini tinggal dikit guys, gue terus sedikit ya, nggak apa-apa ya. Yang agak serius Pak, apakah teman-teman Pak Jokowi nantinya juga akan melakukan seperti Bapak ini menunjukkan ijazah asli di grup WA-nya teman-teman itu? Itu saya kurang tahu ya, karena saya tidak berinteraksi dengan teman-teman, tetapi yang jelas pasti ada satu gerakan yang akan mereka lakukan juga dengan keberanian saya melakukan seperti ini. Iya. Yang saya tahu kan ini baru Bapak nih yang hadir ke sini. Ya. Kira-kira di grup WA itu ada obrolan-obrolan dari teman-teman yang lain nggak yang mau menunjukkan ijazah, karena ini ditunggu oleh teman-teman media sebenarnya. Jadi begini Pak, saya sudah menyampaikan di awal tadi bahwa Pak Jokowi itu sudah menyampaikan pesan kepada kami, jangan pernah menjual nama saya, jangan pernah menjual nama saya, jangan pernah mengaku-ngaku teman saya, jangan pernah minta pekerjaan dari saya. Ini yang menjadi kegambangan teman-teman untuk melakukan bahasanya Pak counter. Ada kegambangan di situ. Tapi di sini saya mengatakan ini harus ada yang berani dan saya berisiko dalam artian bisa jadi Pak Jokowi akan nggak berkenan. Nah, kalau berani Pak ke pengadilan. Bapak udah sampai ke pengadilan, udah nyampe di ruangan itu. Tapi kenapa Bapak nggak mau duduk di saksi gitu? Daftar jadi saksi. Itu yang membuat kami bingung sama Bapak. Dengan saya bisa jadi akan dalam tanda kutip marah juga dengan saya. Tapi saya siap untuk itu karena ini demi kebaikan bersama. Lah kalau untuk demi kebaikan bersama jangan cuma siap dimarahin Pak Jokowi, berani bersaksi di pengadilan, hadapi pengacara. Nah ini buat timnya Pak Jokowi, tim hukumnya Pak Jokowi, ayo dong, bawa Pak Bambang ini jadi saksi. Kita dukung. Gue pengen lihat nih Pak Bambang duduk di kursi saksi terus ditanya sama pengacara. Jangan cara jawab seperti ini. Jangan ketawa dah lu. Demikian ya, terima kasih. Terakhir, apakah Bapak sudah dihubungi oleh kuasa hukum dari... Tidak, saya nggak ada hubungannya dengan itu. Bahkan persidangan ini pun saya nggak ada hubungannya. Ya Pak. Nah, kalau nggak ada hubungannya ngapain Dat? Nih Bapak menjadi bingung, gue minta maaf, gue nggak nahan ya. Minta maaf Pak Bambang, gue nggak nahan ya. Lu lucu Pak, lu katanya berani ngambil resiko dimarahin, tapi untuk di persidangan nggak ada hubungannya. Hello. Ini ya pemirsa dilihat bahwa ijazah Dah itu lu lihat lagi di channel gue ya. Oke guys. Pak Bambang, katanya nggak ada hubungannya sama persidangan, katanya nggak ada persiapan, tapi nyiapin ijazah, nyiapin surat yayasan, dan ada nih ya. Ini video kompilasi guys, jangan ketawa tapi sebagai penutup buat hiburan karena ini konten lumayan panjang ya. Ada video panjangnya ya 1 menit 45 detik. Kita nggak boleh ketawa. Ingat ya, nggak boleh ketawa. Nggak boleh ketawa di video ini, kita nggak boleh ketawa. 1 menit 45 detik ya.
Pak Jokowi itu pintar, ya, cerdas, hampir semua mata pelajaran. Ada yang bilang katanya IPK-nya kurang dari 2 ya, tapi pintar beliau. Ya. Ini sekarang kita tahan tawa, guys. Nggak boleh ketawa. Ini lulusan UGM yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Hereby like to officially nominate as the invention of the century, the selfie. The selfie has changed the world. It has now evolved into the Wi-Fi and the vlog. Here is a park in Indonesia, this in Kalibiru near Yogyakarta in Indonesia, where people are waiting in line for hours for the chance to take the perfect selfie. Bloomberg calls it the Instagram park. We have seen proliferation of fake news, rising tension and polarization in the society in some parts of the world. I'm Espan now here, you understand? But in the picture with me, no problem. I'm big shot now here. Come on, on the picture every day, no problem. Until 1 million picture, no problem. I'm happy with my children. Yeah, I'm happy with my children. Ayo, yang lain silakan bergegas. Saya nak pulang nak ya. The number you are calling cannot be reached at the moment. Please try again later. Apa lagi? Sebentar Pak, saya buka kampusnya Pak. Oke guys, ya itulah kemampuan berbahasa Inggris dari beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi ranking terus ya, pintar, cerdas ya. Dan itu tadi guys, ya. The number you are calling cannot be reached at the moment. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.